Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdal hamidin, hamdal syakirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-hudurul kiram, para jamaah masjid Oman yang semuanya saya hormati dan saya muliakan. Bil khusus di sini ada Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Hidayat, anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia. Ada Bapak Haji Arif Roshid Hasan, Komisaris Bank Syariah Indonesia, dan seluruh para orang tua saya, para tokoh agama, anak-anak muda, dan kita semua yang hadir. Semoga kita semua yang ada di tempat ini mendapat berkah dari Allah Ta'ala. Di antara waktu yang istimewa adalah antara maghrib dan isya. Para ulama itu biasanya melazimkan diri mereka untuk membahas hal-hal penting, baik itu dan khususnya keilmuan, adalah di antara maghrib dan isya. Kata Imam Ghazali, setengah jam antara maghrib dan isya bagiku itu lebih berharga dari sepanjang malam aku mutolaah. Jadi maghrib dan isya itu istimewa. Alhamdulillah, mudah-mudahan keistimewaan waktu ini dapat kita nikmati keberkahannya. Pertama, Bapak-bapak dan Ibu, sebelum nanti kita sedikit menyegarkan, ya, karena ini babnya adalah tentang wadzakir, menyegarkan. Saya yakin sudah banyak yang faham, mengerti tentang syariah, tentang perbankan syariah, karena memang tidak ada bagian republik ini yang paling banyak kata syariahnya itu selain Nanggro Aceh Darussalam. Yang kata syariah paling banyak tertulis baik dalam konsep pembangunan, baik dalam kanunnya, baik dalam fasilitas-fasilitas publiknya. Ada hotel syariah di samping kita, tidak ada yang banyak daripada Aceh. Jadi saya yakin Bapak Ibu ini semua sudah mengerti. Jadi nanti akan sedikit saja kita segarkan. Sebelum itu saya mengajak kita semua, mimbab kata ulama itu adalah menghadirkan nilai tambah, ya, dalam setiap aktivitas kebaikan kita. Ada satu kaidah, dan ini kalau kata ulama adalah mazharun min mazahir rahmatillah. Salah satu rahmat Allah. Wa khasisatun min khasaisil Islam. Jadi satu kekhususan bagi umat Islam. Apa kaidah itu? Kaidah itu dirumuskan oleh Imam Ghazali dalam satu ungkapan. Taksirul ujur bita'didin niyat. Melipat gandakan pahala dengan memperbanyak niat. Ini istimewa buat umat Islam. Jadi satu pekerjaan yang payungnya itu lillahi ta'ala, di dalamnya itu bisa kita muatkan banyak sekali niat-niat yang baik. Maka pada malam hari ini, selain kita sholat, selain kita niatkan juga silaturahim, jumpa, ketemu wajah, bisa saling senyum dengan sesama saudara Islam kita, juga kita niatkan untuk iktikaf di masjid, ya. Ayo sama-sama kita baca niatul iktikaf, saya awali, ya, diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Jadi aku berniat iktikaf di masjid ini selama aku di dalamnya karena Allah.
Nah, ini juga saya pesankan kepada siapapun kita yang melaksanakan sholat jamaah di masjid, jangan lupa ya, untuk kita pasang niat iktikaf juga. Begitu kita masuk ke dalam masjid, itu pasang niat iktikaf. Kata Imam Syafi'i, itu hasolat barakatul iktikaf walau lahzah. Jadi kalau kita iktikaf itu memang idealnya sepanjang kita mampu, ya, katakanlah misalnya sehari semalam. Kemudian kalau bulan Ramadan, al-ashrul awakhir, ya, 10 malam terakhir. Tapi kata Imam Syafi'i, walau lahzah, walaupun hanya sekejap. Ya, jadi kita masuk masjid, pasang niat, iktikaf. Lalu katakanlah misalnya tidak lagi sholat wajib, tapi hanya untuk sholat 2 rakaat saja. Gak apa-apa. Begitu masuk, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kita sudah dapat pahala i'tikaf. Nah, kaidah ini Bapak-bapak Ibu, ya, saya ajak Bapak-bapak Ibu semua untuk yuk kita amalkan ini kaidah di dalam setiap aktivitas kita. Jadi lillahi ta'ala itu payungnya, tapi di bawahnya itu cabang-cabangnya kita bisa bikin banyak. Satu kerja, niatnya banyak. Ya, jadi kalau misalnya kita ada dapat undangan kondangan misalnya, ya, dapat niat undangan kondangan. Niat kita pertama ijabatud dakwah. Ya, hakul muslim alal muslim sittun. Ya, hak orang muslim atas yang lainnya ada 6. Salah satunya apa? Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia ngundang, jawab undangannya. Niat kita jawab undangan. Tapi sambil kita pasang baju di rumah, ya, sambil kita ngerapiin pakaian, nyiapin kendaraan, pasang juga niat yang lain. Pasang niat kita untuk silaturrahim, ya. Pasang niat untuk idkhalus surur fi qalbil akharin. Itu juga kebaikan. Memasukkan rasa senang. Jadi niat kita itu, ya Allah, niat saya melaksanakan kewajiban saya, menjawab undangan. Niat saya juga, yang namanya niat itu harus dihususkan, ya. Nggak bisa niat, ya pokoknya untuk kebaikan. Ya udah dapat satu aja, tapi kita perincikan. Setiap perincian itu adalah satu ajrun mustaqil, yaitu suatu kebaikan yang independen. Jadi dia berdiri sendiri. Itu min mahasinil Islam. Maka kalau kata ulama, kenapa umat Muhammad SAW yang khairu ummah, tapi umurnya kok pendek-pendek? Ya, ma baina sittin wa sab'in, kata Nabi itu, hasadu ummati, umat saya itu dipanen sama malaikat maut antara 60 sampai 70. Kalau dibandingin sama umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat-umat yang panjang-panjang umurnya. Kata Imam Ar-Razi, salah satu rahasianya adalah yang tadi itu. Satu pekerjaan, beragam niat kebaikan. Sehingga walaupun umurnya pendek umat Rasulullah SAW ini, tapi karena dia bisa melipat gandakan kebaikan dalam satu aktivitas, maka dia punya nilai tambah kehidupan. Ya. Jadi umur kebaikan itu berlipat-lipat dibanding dengan umat yang lain. Nah, saya menyampaikan ini untuk menjadi bahan kesyukuran. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kita menjadi bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ruang kebaikan itu dibentangkan seluas-luasnya. Bapak Ibu, tentang syariah, ya. Kadang, nah ini kadang nih, dulu ada sepupunya Rasul, namanya Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas. Jadi beliau itu anaknya Abbas, Abbas adiknya Abdullah, Abdullah ayahnya Nabi. Abdullah bin Abbas ini orang yang digelari dengan habrul ummah, ulamanya umat Islam, saking alimnya. Ya, apalagi dalam masalah tafsir Al-Quran itu hampir semua pohon penafsiran itu berakar, berujung pada Abdullah bin Abbas. Kalau sudah qala Ibnu Abbas, udah selesai urusan gitu kira-kira. Jadi sudah penafsiran yang paling otoritas kira-kira gitu, paling otoritatif. Suatu ketika Abdullah bin Abbas
ditanya oleh orang. Jadi beliau itu pindah ya. Beliau setelah Fathu Makkah tinggal di Mekah, lalu enggak lama kemudian pindah ke Taif. Nah, Taif itu kita tahu dataran tinggi, agak jauh dari Mekah, dingin udaranya, pindah. Orang pada heran. Ini Abdullah bin Abbas, orang dari mana-mana datang ke Mekah, ya. Sampai kita orang Aceh ini kan kalau doa ulama itu apa? Wasukna Makkata zamana wa tura bi Taibata fi mujawarati syafi'i. Ya Allah, kasih kami kesempatan tinggal di Mekah walaupun sebentar saja. Berikan kami kesempatan menikmati kota Madinah, menjadi tetangga Rasul walaupun sebentar sih. Itu doa kita. Abdullah bin Abbas justru pergi dari Mekah. Banyak yang heran. Ini Abdullah bin Abbas urusannya kok begini nih? Ada apa gitu. Lalu ada yang nanya, "Ya Abdullah bin Abbas, Syekh, orang ramai datang ke Mekah untuk mendekati Ka'bah. Kenapa kok Anda ini justru malah pindah dari Mekah ke tempat yang jauh di Taif sana? Istilahnya kalau bahasa kita akhir dunia, ujung dunia, sepi masih." Apa kata Abdullah bin Abbas? Akhafu, ya, saya khawatir. Karena saya terlalu dekat sama Ka'bah, hari-hari saya lihat Ka'bah, saya takut antasquta haibatuhu an qalbi. Saya takut akhirnya Ka'bah itu saya anggap biasa saja. Saya takut ketika saya melihat Ka'bah sudah enggak rindu lagi saya sama Ka'bah. Saya takut saking dekatnya saya enggak bisa jaga kehormatannya. Maka saya menjauh supaya saya tetap bisa memelihara kemuliaan Ka'bah itu di hati saya. Seringnya kita berada pada suatu nikmat, ya, hal baik, tanpa kita terus menumbuhkan kesadaran untuk mensyukurinya, itu membuat kita bisa kehilangan makna. Itu bisa membuat kita tidak lagi melihat itu sebagai nikmat. Karena itu, bolehlah saya sebagai seorang yang asal saya dari Lombok, ya, tapi saya cinta Aceh karena saya tahu Aceh itu kayak apa, ulamanya, karomnya, akhlaknya. Bolehlah saya, ya, mengingatkan dan menasihati saudara-saudaraku untuk tetap menghidupkan kesyukuran terhadap Nanggro Aceh Darussalam ini yang telah bersyariat Islam. Jangan dianggap biasa ini. Ini urusan tidak biasa. Kata syariat itu istimewa, maka jaga haibahnya dalam diri Anda semua, bapak-bapak. Jangan dianggap biasa, apalagi kemudian dianggap sebagai main-mainan, apalagi jadi sindir-sindiran, jangan. Anda mungkin, ya, tidak sebesar orang yang di luar Aceh sana yang melihat Aceh dengan konunnya ini. Orang di luar sana banyak yang berharap, ya, wah, kita kapan ya bisa dapat ruang luas misalnya. Anda sudah dapatkan itu. Maka tajdid, ya, teruslah perbaharui kefahaman tentang syariah itu. Seperti halnya Ibnu Abbas terus-menerus memperbaharui kesyukurannya terhadap Ka'bah itu. Bahkan sampai mengambil langkah ekstrim, dia menjauhkan dirinya supaya tetap hidup kemengertiannya. Maka pada malam hari ini, ya, saya ajak kita, yuk kita renungkan apa sih syariah itu. Ya, secara sederhana dalam waktu yang singkat ini. Saya ajak dari sisi bahasa saja. Kalau kata ulama, ada dua
makna paling inti dari syariah secara bahasa. Kalau secara istilah kita tahu yang namanya syariat sekumpulan tuntunan Allah Ta'ala yang mencakup seluruh aspek kehidupan untuk kemudian kita pedomani. Itu secara istilah. Tapi secara bahasa ada dua makna. Pertama, syariah itu adalah at-tariqul mustaqimah. Jalan yang lempeng. Laisat tariqatan ayya tariqah wa innama hiya tariqatun mustaqimah. Jalan bukan sembarang jalan, tapi jalan yang lurus. Kata lurus itu kalau kita analogkan dengan jalan di dunia, ya. Tentu kalau orang sehat, ya, akalnya lengkap, nggak usah sekolah tinggi-tinggi, cukup sehat waras saja. Kalau ada dua pilihan, dia menempuh jalan yang lurus atau berbelok-belok untuk sampai satu tujuan, dia pasti pilih jalan yang lurus. Menghemat waktu, menghemat tenaga, ya. Meringkas jarak juga. Itulah syariat. At-tariqatul mustaqimah. Jalan yang lurus. Kenapa tuntunan agama dikatakan sebagai syariah? Karena dia memang jalan yang lurus. Seakan-akan, kata para ulama nih, bapak-bapak ibu, seakan-akan memang bahwa manusia itu di dalam mencari kebenaran, ya, dia berusaha dengan segala upaya. Ibaratnya dia tempuh jalan liku-liku, jalan tikus, jalan bengkok-bengkok, naik turun, ya, belok kanan, belok kiri, turun ngarai, naik bukit, tembus bukit, masuk terowongan. Lelah manusia mencari kebenaran. Maka Allah Ta'ala berikan jalan yang lurus. Wa hadza siratu rabbika mustaqim. Summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri. Nah, jadi Allah Ta'ala memberikan syariat itu adalah untuk meringkaskan ikhtiar kita. Kalau bahasa-bahasa sederhananya, hambaku, ini jalannya ya, gak usah habisin tenaga untuk cari-cari lagi konsep kebenaran. Nih sudah saya kasih lempeng, sederhana, ringkas, terang benderang. Gunakan tenagamu, jangan untuk membahas urusan ini lagi, tapi gunakan untuk kemudian mengeksplorasi ciptaanku untuk menghadirkan kebaikan dan kemakmuran. Jadi kita tidak usah lagi berfilsafat tentang Tuhan, ya, repot, mengkonsep. Udah ada terang benderang. Ada 4 ayat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang orang Yunani, ahli-ahli filsafat sampai mereka merenung segala macam. Allah Ta'ala ringkaskan dalam 4 ayat. Allah itu Esa, kepadanya semua bergantung, tidak ada yang setara dengan dia, tidak beranak dan diperanakan. Selesai. Betapa ringkasnya, tapi itulah yang menyelamatkan. Itu syariat. Tapi dari makna ini, bapak-bapak, ya, ulama juga menyampaikan kan, bahwa setiap keistimewaan itu seperti umlatun zatu wajhain. Dia seperti satu mata uang dengan dua sisi. Di satu sisi syariat itu artinya meringkaskan, artinya adalah rahmat Allah, konsep yang sudah jelas terang benderang. Tapi di sisi lain menghadirkan tanggung jawab untuk kita. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh implementasi syariat Islam dalam kehidupan memang benar-benar memudahkan kehidupan manusia. Maka kalau tadi ada acara kita, ya, bapak-bapak, saudara, kita lihat tuh di seberang tadi, kolaborasi antara DMI Dewan Masjid Indonesia dan Bank Syariah Indonesia
membangun satu ekosistem ekonomi berbasis masjid, itu adalah untuk menyederhanakan. Orang yang mau berinfak, yang semula harus membawa uang, ya, uang dari rumah. Kan uang itu bukan tangan kita yang pertama megang tuh. Tangan kita itu mungkin udah ke 100. Zaman pandemi seperti ini bisa jadi banyak bakterinya. Kemudian kotak amalnya juga belum tentu steril. Maka kemudian ada kris, ada kode. Kita tinggal screenshot, masuk kodenya, kita bayar dari rekening kita. Selesai. Itulah syariah. Kalau kita lihat surah Toha, ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Al-Qur'an itu turun bukan buat nyusahin. Jadi kalau ada orang, bapak-bapak, ibu, ya, ada orang merasa susah dengan tuntunan Al-Qur'an, berarti ada hal yang perlu dia luruskan. Kalau misalnya umat merasa susah ketika ustadznya menyampaikan, ya, suatu tuntunan agama, lalu umat itu merasa terbebani, maka berarti ada penyampaian yang perlu dilempengkan, diluruskan. Ada hal yang perlu diperbaiki. Karena syariat tidak pernah menyusahkan. Nah, karena itu, maka ketika sudah mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala di Aceh ini, wah sudah konunnya selesai, LKS-nya sudah ada. Tinggal pastikan bagaimana at-tariqatul mustaqimah, jalan lempeng yang memudahkan itu mewujud dalam keseharian. Maka semua institusi-institusi yang membawa nama syariah, dia harus menghadirkan kemudahan. Kemudahan yang membawa orang sampai pada tujuan. Nah, itulah tadi niat dari BSI, ya, dari DMI. Dan itulah memang harusnya kita semua seperti itu. Orang yang datang ke Aceh, dia merasakan betul apa yang Rasul SAW sampaikan, yassiru wala tu'assiru. Urusan-urusan birokrasinya dimudahkan, urusan-urusan transaksinya juga disederhanakan, kemudahan juga dapat dia rasakan, senyum dia dapatkan di mana-mana, keramah tamahan dapat dia nikmati di setiap sudut Aceh. Itulah at-tariqatul mustaqimah. Makna pertama. Yang kedua, asy-syariah itu artinya mau ridul ma alladzi yuqassadu ilaihi lisyurbi. Sumber air yang orang beramai-ramai, berjalan sendirian maupun berkelompok mendatangi sumber air itu untuk dapat mereguk atau meminum, ya, 1 teguk, 2 teguk dari air yang jernih dari sumber yang jernih itu. Itulah syariat. Karena itu, bapak-bapak dan ibu, saudara sekalian, syariat Islam tidak hanya bicara tentang pertumbuhan, bagaimana supaya jadi kaya, bagaimana supaya jadi sukses, tapi juga bicara tentang kekayaan yang bersih, kesuksesan yang berkah. Karena syariat itu artinya kemurnian, kesucian. Dia bukan sekedar sembarangan sumber air. Dia bukan sekedar tempat penampungan, bak. Enggak, dia itu mamba as-safi, yaitu sumber yang sangat bersih. Maka di dalam makna syariat itu ada kebersihan, ada kesucian. Baik dalam, katakanlah di dalam rezeki itu sendiri atau orang-orang yang mencari rezeki kalau dalam konteks berekonomi. Karena itu bapak-bapak dan ibu, ya, saudara-saudaraku, ya, ini pengingat untuk saya. Saya kan kebetulan diamanahkan ada penugasan sebagai Wakil Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia. Saudara saya Arif Roshid, Ustaz saya Dr. Kiai Haji Muhammad Hidayat DPS. Kami semua insan Bank Syariah Indonesia ini adalah yang pertama-tama harus terus membangun kebersihan itu, kesucian itu. Harus terus lempengkan hati, bersihkan hati.
luruskan motivasi supaya bersyariahnya itu tidak hanya cepat, tidak hanya mencapai tujuan, tetapi juga diberkahi Allah. Dan kalau kita bicara tentang ahlul masjid ya, yang ada di sini, kita semua jamaah masjid yang di Aceh ada lebih dari 4.000 masjid, maka bersyariah bagi kita ahlul masjid juga diantaranya adalah membangun jiwa-jiwa yang baik. Terakhir kata Imam Mawardi ya, ini sedikit saja. Kata Imam Mawardi ada 5 hal yang membangun ulfah atau kedekatan antar manusia. Pertama, ad-din. Kalau agamanya sama, walaupun bapak ibunya beda, bangsanya beda, ada kedekatan di hati. Kita pergi ke Arab Saudi sana, Allahu Akbar, ada teman gak punya sejadah, kita bentangin ya, kasih sejadah buat dia. Kita gak kenal, sama-sama muslim. Din wahid, agama itu membuat kita dekat. Yang kedua, an-nasab, pertalian keluarga. Baik keluarga inti maupun keluarga besar. Ya. Kalau saudara ataupun kerabat, ya, bahkan kerabat jauh, kalau ketemu di mana, bicara tiba-tiba, oh ternyata nenek moyangnya sama, kakeknya sama, niniknya sama, ya, buyutnya sama, oh langsung terasa kedekatan, itu nasab. Yang ketiga, musoharoh, perbesanan. Ini Bapak Arif Rosyid dari Makassar, menikah sama orang Pidi. Maka dia merasa dekat sama Aceh karena istrinya dari Aceh. Itu musoharoh, suatu pertalian yang terbangun ya, dari hubungan 2 orang tapi meluas. Makanya Pak Arif ini punya tanggung jawab dari BSI untuk dia menjadi pengampu ya, bagaimana BSI ini betul-betul ya, tentu bersama dengan Bank Aceh juga ya. Kalau kami di BSI mengatakan Bank Aceh itu saudara kakak kami BSI adiknya, kakak adik bersama-sama mencari kebaikan, insyaallah, amin. Nah bersama Bank Aceh itu membangun bagaimana ekosistem perbankan syariah ini bisa semakin kuat. Yang keempat adalah al-mu'akhat bil mawaddah, yaitu membangun kesepakatan untuk kompak bersama. Ya. Ini juga membangun kedekatan. Contohnya apa? Kita sebagai satu bangsa, beda-beda sukunya, tapi kita mengikat kesepakatan. Ya. Sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia, maka terasa kedekatan. Kita ketemu di Eropa, saya dari Lombok, misalnya pergi ke Eropa atau pergi ke Saudi, tiba-tiba ketemu sama teman dari Aceh, wah rasanya beda dibanding ketemu dengan misalnya dari yang lain. Itu namanya al-mu'akhat bil mawaddah, kesepakatan persaudaraan dalam satu bangsa dibangun. Yang kelima, al-birru. Al-birru itu artinya kebaikan, kemanfaatan dan kemaslahatan. Dengan kebaikan bersama, maka hadir kedekatan. Maka cara kita membangun keakraban di antara kita, ya, selain dengan agama, dengan saudara, perbesanan, ikatan sebagai satu bangsa, adalah dengan menghadirkan kemanfaatan bersama. Jangan ente doang yang mau untung gitu. Ana juga kira-kira kayak begitu. Yuk kita sama-sama untung, yuk kita sama-sama sukses, itu akan menghadirkan kedekatan. Maka 2 orang walaupun dia asal usulnya beda, kemudian dia membangun bisnis, ya, ikatannya adalah untuk sama-sama musyarakah, sama-sama untung, pasti ada kedekatannya. Demikian pun ketika tadi kita saksikan BSI bersama dengan DMI dan masyarakat semua berkiprah membangun ekosistem ekonomi berbasis masjid, ya, maka itu akan menghadirkan kedekatan kalau jamaah masjid itu mendapatkan kemanfaatan dan kemaslahatan. Tantangannya di situ. Gak bisa lagi yuk kita sesama umat Islam selesai di situ. Enggak boleh begitu. Iya, kita sebagai sesama umat Islam, tapi kemanfaatannya juga harus semua mendapatkan. Karena dari kemanfaatan bersama itulah hadir yang namanya al-mizan atau keadilan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Saya senang bersilaturahim dengan saudara-saudaraku di Aceh. Semoga Allah Ta'ala berkahi Aceh
yang pada hari ini memperingati 17 tahun terjadinya suatu musibah yang inqalabat nikmah, suatu musibah yang telah ditransformasikan menjadi nikmat besar, yaitu nikmat bersaudara yang semakin kuat di Aceh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, mari kita memanfaatkan waktu yang mustajabah ini. Hari ini 17 tahun lalu tsunami Aceh besar menimpa kita. Hari ini adalah hari-hari terakhir kita menutup tahun 2021. Dan malam ini adalah malam Senin yang disukai Rasulullah SAW. Semoga event-event ini akan lebih lebar membuka pintu langit sehingga harapan dan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi niyyah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على أهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شرور ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, ya Tuhan kami angkat tangan kami di waktu ini dengan merendahkan jiwa kami di hadapan kebesaran-Mu. Ya Allah, kami menginsyafi segala keburukan dan dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Engkau. Engkaulah yang telah menciptakan kami. Dan kami semua ini adalah ciptaan-ciptaan-Mu. Ya Allah, kami telah berjanji setia untuk mentaati perintah dan amanah-Mu sekuat tenaga kami. Tapi sayangnya sampai penghujung tahun ini, begitu banyak amanah dan perintah-Mu yang belum kami tunaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami mengakui begitu banyak nikmat-Mu atas kami. Tapi sayangnya kami belum bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada-Mu. Ya Allah, kami mengakui dosa, maksiat dan kesalahan kami. Maka ya Allah, pada saat ini kami memohon ampunan-Mu. Sungguh tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Rabbal Alamin. Allahumma uhrusna bi'ainika allati la tanam. Waqnufna bikanafika alladhi la yuram. Waqnufna bikanafika allati la yuram. Warhamna bikudratika alaina fala nahlik. Wa anta raja'una. Fakam min ni'matin an'amta biha alaina qalla biha syukruna. Wa kam min baliyatin ibtalaitana biha qalla biha sabruna. Fayaman qalla inda ni'matihi syukruna falam yahrimna. Wa yaman qalla inda baliyatihi sabruna falam yakhzulna. Wa yaman ra'ana alal khataya falam yafdahna.
Ya zal ma'ruf alladhi la yanqadi abada, wa ya zan ni'mah allati la tuhsa adada. Nas'aluka Allahumma ya Rabbana hubbaka wa hubba nabiyyik wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbal asya ilaina. Ya Allah, jagalah kami dengan pandangan matamu yang tidak pernah tidur. Peliharalah kami dengan pemeliharaanmu yang tidak pernah berhenti. Rahmatilah kami ya Allah, dengan kekuasaanmu atas diri kami agar kami tidak binasa. Dan Engkaulah satu-satunya harapan kami. Ya Allah, berapa banyak nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, tapi sangat sedikit syukur kami atas nikmat-Mu. Berapa banyak ujian yang telah Engkau ujikan kepada kami, namun amat sedikit sabar kami atas ujian-Mu. Wahai Zat yang sedikit sekali syukur kami atas nikmat-Nya, namun Ia tidak mencegah kami untuk mendapatkan karunia-Nya. Wahai Zat yang sedikit sekali kesabaran kami saat menghadapi ujian-Nya, namun Ia tidak menelantarkan kami. Wahai Zat yang melihat kami senantiasa bergelimang dalam dosa, namun Ia tidak membeberkan keburukan-keburukan kami. Wahai Zat yang memiliki kebaikan dan tidak akan pernah berakhir. Wahai Zat yang memiliki kenikmatan yang tidak terhitung nilainya, kami memohon kepadamu cintamu dan cinta Rasul-Mu, cintanya kami kepada amalan-amalan yang mendekatkan kami kepada cintamu. Ya Allah, kumpulkan kami di dunia ini dengan hamba-hamba-Mu yang mencintai-Mu. Kumpulkan kami kelak di akhirat nanti dengan hamba-hamba-Mu yang mencintai kami dan mencintai-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah akhir tahun miladiah ini bagi kami husnul khatimah. Timbangan amal-amal kebaikan kami telah Engkau catat dan Engkau berikan kelipat gandaan yang besar. Dosa-dosa kami, kemaksiatan-kemaksiatan kami di tahun ini, kiranya Engkau telah hapuskan, Engkau berikan maghfirah dan maaf-Mu kepada kami. Begitupun Engkau anugerahkan kepada kedua ibu bapa kami, kepada guru-guru kami, kepada keluarga kami, kepada orang-orang yang mencintai kami, kepada para pemimpin kami. Ya Allah, beri kesempatan negeri ini untuk berbenah. Berikan jalan bagi negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.